episode pertengkaran Adit dan Imli yang berujung membuat Imli menghapus sindur dan membakar manggalsutra miliknya. Pada saat itu keluarga Adit sudah kembali, mereka tidak menemukan Imli dimanapun, sementara Aditya justru baru menyadari kepergian Imli benar-benar tidak main-main. Adit segera berlari keluar dari rumah Imli. Ketika sampai di depan rumah, Adi tidak melihat keberadaan Imli. Dia menjadi panik. Dia berteriak sekerasnya memanggil nama Imli. Namun tidak ada sahutan sama sekali. Adi berlari membuka gerbang rumahnya. Dia mencari Imli, namun sepertinya Imli memang sudah pergi menjauh dari rumah Tripati. Adi berjalan lunglai, air matanya seketika saja mengalir. Adi duduk di depan teras rumahnya. Dia mengingat semua yang terjadi tadi. Dia mengingat pertengkarannya dengan Imli. Dia mengingat bagaimana Imli dia membakar manggalsutra dan bersumpah untuk tidak kembali ke kediaman Tripati lagi. Di sisi lain Imli dia sudah berjalan cukup jauh. Imli berada di tepi jalan, sama halnya seperti Adit. Imli juga memikirkan hal yang sama. Bayangan akan pertengkarannya dengan Adit seketika saja terngiang dalam pikirannya. Perkataan Adit yang mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan mengejar Imli dan membawanya kembali lagi selalu teringat dalam pikirannya. Tiba-tiba sebuah mobil dengan berinisial A menyerempet Imli hingga membuat Imli terjatuh dan buku yang dia bawa berserakan di jalan. Adi masuk ke dalam kediaman Tripati. Dia melihat ibunya tengah meniup kerang dengan keras sampai berkali-kali. "Ada yang sedang ibu lakukan?" tanya Adi, namun ibunya hanya diam saja dan melanjutkan aktivitasnya. "Ibu, aku bertanya kepadamu apa yang sedang kau lakukan?" Ibu Adi. Dia menghentikan aktivitasnya dan dia menatap Adit putranya. Dia mengatakan, "Apakah kamu tahu Adi? Setiap kali kamu melakukan perjalanan tugas liputanmu, Imli menantuku dia selalu menghiburku, bukan hanya diriku saja, tapi juga dia memberikan hiburan untuk rumah ini. Sekarang penghiburku itu sudah tidak ada, dia sudah pergi." Aparna, ibu Adi. Dia kemudian melipat tangannya dan berdoa kepada Sang Dewi dengan mengatakan, "Semoga hanya kebaikan saja yang akan menghampiri hidup Imli. Tolong biarkan dia bertemu dengan seseorang yang dapat mempercayai dirinya sepenuhnya dan menghormatinya. Tolong jauhkan dia dari orang-orang yang berniat buruk." Doa Aparna sepertinya cepat menembus langit. Bagaimana tidak, pada saat yang bersamaan Imli dia bertemu dengan seseorang. Imli memperhatikan mobil yang berhenti di hadapannya itu. Kemudian seseorang pria gagah keluar dari mobil itu. Imli tersenyum, setidaknya di kota yang besar ini dia masih menemukan orang yang baik. Lihat saja, orang itu pasti akan membantunya berdiri lalu menanyakan keadaannya. Kota yang Imli pikir semua orangnya sama saja jahat dan tidak peduli, ternyata di kota ini masih ada orang yang mempedulikan orang lain. Imli tersenyum. Dia mengulurkan tangannya ketika pria yang memakai setelan jas itu semakin mendekatinya. Namun Imli terkejut ketika pria berjas itu dia melewati Imli begitu saja. Imli menoleh ke belakang dan dia melihat pria itu menendang batu yang berada di tengah jalan. Imli dia kesal. Setelah pria itu menyingkirkan batu yang berada di tengah jalan itu, dia langsung kembali ke mobilnya tanpa mempedulikan Imli sedikitpun. Imli begitu kesal. Dia berteriak sebari melihat punggung pria berjas itu, "Hei kau pria kota yang sombong!" Imli dia bangkit dari duduknya dan mengejar pria itu, tapi mobil pria itu cepat sekali jauh. Kembali ke kediaman Tripati, mendengar doa yang Aparna panjatkan, Adit sungguh merasa tidak nyaman karena menurutnya Imli hanya untuk dirinya. Miliknya, bukan untuk orang lain.
Adit dia menghampiri Aparna dan mengatakan, "Ibu, aku senang ketika mendengar ibu mendoakan Imli, tapi aku tidak senang ibu mendoakan dia agar jauh dariku. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna dan aku juga banyak sekali membuat kesalahan, tapi apakah menurutmu aku bersalah jika bertanya mengenai semua kebenaran kepada istriku?" Aparna menjawab, "Aku tahu kau memang sudah mengenal Imli dengan sangat baik. Bahkan kamu juga lebih dulu mengenalnya daripada aku dan yang lain di sini. Tapi meskipun begitu, kenapa kamu masih tidak mempercayai Imli, Adit? Kau sudah membuat kesalahan besar hari ini, Adit." Kau secara tidak langsung memaksa Imli untuk pergi dari rumah ini. Di tengah perbincangan ibu dan anak itu, Malini dia mendekati mereka dan mengatakan, "Selama ini aku memperlakukan Imli dengan sangat baik. Aku menyayangi dirinya bahkan ketika aku tahu dia adalah adik tiriku dan bahkan istri pertama dari suamiku. Aku masih memperlakukannya dengan sangat baik." Imli dia hanya melihat dengan matanya saja dan Adit dia pasti tahu jika Imli memang tengah berbohong, karena itulah dia membiarkan Imli pergi. Ibu. Perkataan Malini membuat Dulhari, nenek Imli, geram. Dia mendekat, dia begitu marah dan mengatakan seharusnya keluarga Tripati tidak mempercayai Malini ataupun ibunya. Mereka harus berhati-hati dengan kedua ibu dan anak itu. Dulhari karena kesalnya dia juga mengutuk keluarga Tripati dengan mengatakan bahwa Imli tidak akan pernah kembali ke kediaman Tripati lagi. Setelah mengatakan hal itu, Dulhari dia membawa Miti putrinya pergi dari sana. Rupali dan Nisan mencoba menghentikannya, namun mereka tidak bisa menghentikan keluarga Imli pergi. Beberapa saat kemudian Adit terus saja menatap foto dirinya dan juga Imli. Dia hendak membanting foto itu karena kesal, namun dia tidak mampu. Itulah yang saat ini Adit rasakan. Dia benar-benar sangat mencintai Imli sampai dia tidak bisa membencinya. Adit memeluk foto itu, dia mengatakan, "Kau tahu benar bahwa aku sangat mencintaimu. Istriku, kau itu istriku, karena itulah aku yakin kau pasti akan kembali lagi sama seperti biasanya." Tiba-tiba saja seseorang memegang pundak Adit. Dia pikir itu adalah Imli, namun dia salah, ternyata yang menepuk pundaknya adalah Malini. Malini duduk di samping Adit. Dia mengatakan, "Aku hanya ingin berterima kasih karena kau sudah mendukungku tadi. Terima kasih juga karena berkat dirimu aku kembali mempercayai kebenaran." Adit hanya diam, tidak membalas ucapan Malini. Dia hanya mengatakan, "Apa kau tahu kenapa Imli dia meninggalkanku? Apa kesalahanku begitu besar sampai dia pergi meninggalkanku?" Malini tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Dia memprovokasi Adit. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih Sobat Boli.